setiap wali, ya, setiap wali itu biasanya kan mempunyai kelebihan atau mempunyai karomah. Nah, karomah dari Mbah Wali Hasan setahu Kang Upi itu seperti apa itu, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di tempat yang luar biasa, yaitu di makamnya Mbah Wali Hasan Banyuwangi. Dan saya ditemani orang yang juga luar biasa. Beliau bernama Muhammad Lutfi Ubaidillah. Nah, beliau ini merupakan senior saya. Senior saya dulu waktu menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan. Dan beliau ini berasal dari Buntet, Cirebon. Yang mana kita tahu bahwasanya Mbah Wali Hasan merupakan seorang wali yang berasal dari Buntet, Cirebon. Oke Kang Upi, yang pertama yang ingin saya tanyakan, hubungan nasab Mbah Wali Hasan dengan jenengan itu seperti apa? Yang mana jenengan dengan Mbah Wali Hasan itu sama-sama dari Buntet, Cirebon. Terima kasih. Kalau saya sebenarnya domisili tidak di Buntetnya ya. Cuman ibu saya memang berasal dari Buntet. Ibu saya itu ibunya bernama Nyai Quraisyin. Nyai Quraisyin itu binti Kiai Tarmizi. Kiai Tarmizi itu adalah adik dari Kiai Mun'im. Sedangkan Kiai Mun'im adalah ayah dari Mbah Wali Hasan. Jadi nenek saya itu adalah adik sepupu dari Mbah Wali Hasan. Begitu. Jadi kalau memanggil Mbah Wali Hasan ya Mas atau kakak begitu. Oke, berarti jenengan merupakan cucu ya. Cucu dari Mbah Wali Hasan, cucu samping ya. Terus kemudian Kang Upi, mengenai silsilah Mbah Wali Hasan. Kabar yang beredar beberapa saya searching di internet itu bahwasanya Mbah Wali Hasan ini merupakan masih keturunan dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ya betul, kalau berita yang beredar selama ini bahwa Mbah Wali Hasan itu memiliki silsilah nasab yang bersambung sampai Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, bahkan sampai ke Rasulullah. Yang kami ketahui bahwa Mbah Wali Hasan itu adalah bin Kiai Abdul Mun'im, bin Kiai Muta'ad, bin Raden Kiai Muridin, bin Raden Kiai Ali bin Pangeran Punjul, bin Raden Bagus, bin Pangeran Penghulu Kasepuhan, bin Pangeran Sinopati, atau yang biasa disebut dengan Pangeran Bagus, bin Pangeran Kebon Agung, bin Pangeran Suta Jaya V, bin Pangeran Dalam Anom, bin Pangeran Suta Jaya Ingkang Sedo Ing Tambak, bin Pangeran Nata Manggala, bin Pangeran Suta Jaya Sedo Ing Demung, bin Pangeran Wira Sutajaya. Beliau itu adik kandung Panembahan Ratu ya. Kemudian bin Pangeran Dipati Anom, yang biasa disebut dengan Pangeran Suwarga, bin Pangeran Pasarean atau Pangeran Muhammad Tajul Arifin, bin Syekh Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sementara Kanjeng Sunan Gunung Jati setahu saya itu silsilah nasab ke atasnya sampai Rasulullah itu ke-23. Jadi Mbah Wali Hasan ya beliau seorang Sayyid, seorang Alawiyin gitu.
Terus kemudian ini Kang Upi, latar belakang pendidikan dari Mbah Wali Hasan, setahu Kang Upi itu pernah belajar di mana saja? Setahu kami di keluarga kami di Buntet bahwa Mbah Wali Hasan itu pertama beliau mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya Kiai Abdul Mun'im, begitu juga dari Kiai Muta'ad dari kakeknya, dan juga beliau sempat pergi untuk menuntut ilmu di Tanah Haram. Dan di sana beliau bertemu dengan beberapa ulama dari berbagai penjuru Nusantara yang disebut dengan kaum Al-Jawi. Dan beberapa kemungkinan pada zaman itu beliau pastinya bersentuhan dan bertemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari yang kala itu pastinya beliau lebih senior dibandingkan Mbah Hasyim Asy'ari. Atau kalau diruntut secara zaman, pastinya beliau itu sezaman dengan Syekh Khotib Sambas, kemudian sezaman juga dengan Syekh Abdul Karim Tanara, Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, dan lain sebagainya. Nah, sepulangnya dari Makkah, beliau kemudian disuruh mengabdi di Buntet Pesantren untuk mengajarkan berbagai macam keilmuan yang didapat dari tanah Mekah kepada para santri yang ada di Buntet Cirebon. Begitu. Itu latar belakang pendidikannya. Tapi kemudian beliau merasa ketika mengajarkan ilmu di Buntet itu seperti tidak tertantang. Maka beliau kemudian mencari medan baru, mencari wilayah baru untuk menyebarkan agama Islam. Tidak hanya mengajarkan keilmuan yang didapat, tetapi juga beliau hendak mengajarkan dan mengenalkan ajaran Islam. Tentunya kalau seandainya niatnya ingin menyebarkan agama Islam, beliau mencari daerah-daerah yang penduduknya masih minim mengenal tentang ajaran Islam. Singkat cerita, beliau menemukan sebuah wilayah yang sekarang dinamakan dengan Banyuwangi. Tapi di Banyuwangi pun beliau berpindah-pindah tempat dari daerah satu ke daerah yang lain, daerah satu ke daerah yang lain. Dan konon katanya ketika beliau singgah di sebuah tempat yang sekarang menjadi makam itu, beliau diberi sebuah tanah oleh salah seorang kiai yang melihat bahwa Mbah Wali Hasan ini seorang yang cakap ilmunya, sedikit berbicara, tapi banyak bertindak. Sebab apa? Beliau memiliki perilaku yang sangat welas asih terhadap rakyat bawah. Walaupun beliau seorang yang kalau dalam kategori materi mungkin beliau seorang yang tidak berkecukupan, tetapi ketika beliau memiliki sedikit harta saja, maka harta itu akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Walaupun secara rasional dia pun sebenarnya membutuhkan itu, tetapi tangan beliau seperti tidak betah untuk memegang uang atau memegang harta, maka langsung diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Nah, kemudian ketika beliau diberi tanah, beliau mendirikan rumah dan musola, dan sampai sekarang musola itu dijadikan sebagai tempat pemakaman beliau. Dan itu sebenarnya adalah hadiah dari yang kelak konon katanya kelak menjadi mertua beliau, begitu. Nah, berpindah-pindahnya dakwah beliau pada akhirnya beliau hanya berdakwah di satu tempat ini. Tapi suatu ketika beliau pulang kampung di Buntet, disuruh ayahnya kembali untuk mengajarkan membuka pengajian di pesantren untuk mendidik para santri. Tapi karena beliau pada waktu itu sudah, kalau dalam kalangan sufi, beliau sudah diangkat menjadi kekasih Allah ya, menjadi wali Allah. Maka ada tugas khusus yang menuntut beliau untuk keluar dari Buntet. Dan ternyata pilihan beliau kembali lagi ke tempat semula, yaitu di daerah Banyuwangi. Dan sampai wafatnya beliau berdakwah di situ, menyebarkan agama Islam sekaligus juga mendidik masyarakat di sana mengenal dan mendalami Islam secara sempurna. Terus ini Kang Upi,
setiap wali, ya, setiap wali itu biasanya kan mempunyai kelebihan atau mempunyai karomah. Nah, karomah dari Mbah Wali Hasan setahu Kang Upi itu seperti apa itu, Kang? Ya, Mbah Wali Hasan itu sosok yang sangat welas asih ya. Kalau saya menyebutnya beliau itu akhlaknya adalah pengejawantan dari sifat Rahmannya Allah, sifat Maha Pengasihnya Allah. Karena beliau itu begitu mencintai masyarakat kalangan bawah. Dan beliau adalah seorang yang sangat menghormati tamu, khususnya tamu-tamu dari kalangan rakyat jelata, rakyat bawah gitu. Nah, salah satu karomah beliau yang sangat menarik adalah kalau ada tamu, kemudian beliau menyuguhkan air dari satu kendi ya. Kendi itu adalah tempayan ya, tempat air yang terbuat dari tanah liat. Nah, beliau mengeluarkan air sesuai dengan keinginan hati si tamu gitu. Jadi kalau seandainya tamu itu pengennya teh, maka air yang keluar dari kendi itu adalah air teh. Kalau seandainya tamu itu di dalam hatinya pengen kopi, ya yang keluar kopi. Gitu. Kalau zaman sekarang, kalau tamunya pengennya Coca-Cola, mungkin yang keluar Coca-Cola atau soda gitu. Tapi yang jelas bukan minum-minuman keras ya, gitu. Gitu. Jadi itu salah satu karomah dari Mbah Wali Hasan. Sehingga masyarakat dari kalangan jelata itu tidak hanya menghormati beliau sebagai seorang guru, sebagai seorang ulama, tetapi beliau juga dirasakan oleh masyarakat sebagai ulama yang ngemong, sebagai ulama yang penuh welas asih, yang selalu memberikan perhatian penuh dan lebih kepada masyarakat wong cilik. Itu karomah beliau. Nah, jadi itu sahabat-sahabat bahwasanya karomah dari Mbah Wali Hasan yaitu dari satu kendi, ya, satu teko, satu kendi itu kalau dituangkan itu sesuai keinginan dari tamu beliau. Misalnya satu rombongan ada 5 orang dengan keinginan yang berbeda misalnya. Jadi ketika yang satu orang pengen minum kopi, yang lain pengen minum teh atau susu, itu keluarnya bisa berbeda-beda, gitu Kang ya. Dari satu teko, dari satu kendi. Nah, itu berarti luar biasa memang setiap wali itu mempunyai karomah. Terus ini Kang, sebagaimana kita tahu bahwasanya beliau Mbah Wali Hasan itu kan hidup pada masa sebelum Indonesia merdeka. Nah, setahu Kang Upi mungkin dari cerita-cerita yang beredar di pesantren Buntet gitu ya, jasa dari Mbah Wali Hasan ini terhadap kemerdekaan Indonesia itu seperti apa? Perjuangan beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan itu seperti apa gitu Kang? Iya, Mbah Wali Hasan sebagaimana leluhurnya, kakeknya dan kakek buyutnya Kiai Mbah Mukoyim, itu beliau sangat membenci terhadap penjajahan Belanda. Kebencian beliau terhadap Belanda tidak hanya karena Belanda menguasai bangsa Indonesia, tetapi juga bangsa Belanda memperkenalkan dan membudayakan budaya-budaya yang tidak Islami gitu. Itu yang paling inti ya. Dan beliau sangat membela kaum yang tertindas yang selalu dizolimi oleh kalangan Belanda. Misalnya ada suatu kejadian ya, ketika pasukan Belanda hendak membombardir kampung yang ada di Banyuwangi ini, tempat tinggal beliau. Itu konon katanya belasan tank yang akan membom itu tahu-tahu bom yang akan dikeluarkan itu tidak bisa meledak. Tetapi anehnya bom itu meledak di dalam tank itu sendiri, sehingga tank-tank itu ya meledak dengan sendirinya jadi senjata makan tuan. Nah, suatu ketika lagi katanya konon dari atas serangan udara itu Belanda melakukan serangan terhadap Indonesia, dan kala itu salah satu sasarannya adalah wilayah Banyuwangi. Tetapi apa? Dari atas konon katanya pasukan angkatan udara Belanda itu melihat di bawah itu hanya air laut. Padahal di bawah itu ya sebenarnya
kampung dan yang berisi penduduk gitu. Tapi terlihat oleh Belanda itu hanya lautan saja. Akhirnya dilewati saja itu wilayah Banyuwangi. Nah, Dan ini yang terakhir Kang Upi, sebagai closing statement mungkin, ya. Pada akhirnya apa yang bisa kita teladani, apa yang bisa kita ambil hikmah dari sejarah beliau Mbah Wali Hasan ini, Kang? ya, karena beliau adalah seorang wali ya. Seorang wali, seorang ulama, sebagaimana kita ketahui bahwa ulama adalah warasatul anbiya ya. Penerus para nabi atau pewaris para nabi. Yang dimaksud dengan pewaris para nabi adalah para ulama atau para wali ini mewarisi dari keilmuannya para nabi, akhlaknya para nabi, perilakunya para nabi. Mbah Wali Hasan berjuang keras, kehidupannya dihabiskan untuk melayani masyarakat, sehingga masyarakat melek terhadap iman Islam. Masyarakat terbebas dari kekufuran dan masyarakat menjadi kaum yang beriman, sehingga masyarakat mampu menjalani kehidupan dengan nilai-nilai Islami. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbah Wali Hasan memiliki perjuangan yang tidak bisa dinilai dengan remeh. Beliau berjuang dengan keras. Beliau datang jauh-jauh dari Jawa Barat, dari Cirebon, menuju ke wilayah Jawa bagian ujung, bagian timur, paling ujung Jawa. Dan ini adalah perjalanan yang sangat jauh. Pada waktu itu belum ada kendaraan yang seperti sekarang mudah kan. Ini adalah perjalanan yang sangat jauh. Dan medan dakwah beliau sangat berliku, sangat susah, sangat keras. Perlawanan beliau tidak hanya terhadap kebodohan, kekafiran ataupun lainnya, tetapi perlawanan beliau juga dengan penjajah bangsa lain yang berusaha untuk menguasai bangsa ini. Dan ini dilihat dari beliau menjadi seorang provokator terhadap masyarakat untuk melawan penjajah Belanda. Dan bahkan beliau sendiri yang berjuang langsung, beliau bertempur paling depan di garda terdepan untuk melawan penjajah Belanda. Dan ini adalah teladan yang patut untuk kita tiru dalam kehidupan kita untuk membangun bangsa dan negara. Kita bisa mengambil semangat dari Mbah Wali Hasan dalam memperjuangkan bangsa dan negara ini. Kemudian beliau juga adalah seorang pejuang yang gigih dalam menuntut ilmu. Bahkan beliau menuntut ilmu sampai ke Tanah Haram, ke Mekah. Zaman dulu tidak seperti sekarang kan ya. Menuju Mekah perjuangannya sangat berat dengan pakai kapal, kapalnya pun belum berteknologi tinggi dan lain sebagainya. Pasti membutuhkan waktu dan lain sebagainya. Dan sepulangnya dari tanah suci Mekah, beliau tidak mengambil tempat yang enak menjadi raja, menjadi ustadz atau menjadi kiai yang sudah ada santrinya, tetapi beliau mencari tanah kosong, lahan kosong yang benar-benar masyarakatnya itu kebanyakan belum mengenal Islam, belum mengenal nilai-nilai keimanan. Dan beliau isi itu, kemudian beliau mewarnai masyarakat sehingga masyarakat mengenal keislaman, keimanan, dan mengenal nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini semuanya patut untuk dijadikan teladan bagi kita semua. Yang terakhir, beliau sangat welas asih, memiliki perilaku kasih sayang. Sebagaimana saya katakan tadi, salah satu kelebihan beliau sebagai waliullah adalah beliau mengejawantahkan sifat Allah Ar-Rahman yang maha pengasih. Beliau sangat welas asih kepada rakyat cilik, bahkan beliau sangat menghormati tamu. Karomahnya saja itu karomah untuk menghormati tamu. Lihurmatil doif, lihurmatil duyuf gitu kan ya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada sesuatu yang kurang ataupun hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Oke Kang Upi, terima kasih atas bincang-bincangnya dan terima kasih banyak atas informasi tentang sejarah, silsilah, dan banyak hal tentang Mbah Wali Hasan. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang melihat channel ini. Dan dari kami cukupi sekian.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.